Residensi Indomalaya misalnya. Awal-awal permainan juga eksis, tapi makin kemari kan makin hilang wujudnya. Iya. Nah ini gimana kita lihat? Proses lahirnya partai politik lokal itu gak gampang. Nah itu lu ya, diceritakan dulu sedikit. itu berdarah-darah. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yang saya tahu kan Bang Salan aktivis, kemudian dosen UIN, tapi rekam jejak belakangan kan saya nggak tahu. Iya. Misalnya lahir di mana, kemudian apa aktivitas masa lalunya kan. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih Pak Muklis atas undangannya. Senang sekali bisa hadir di podcast Sago ID ini. Sudah lama saya ikuti sebenarnya. Jadi saya nonton podcast ini, saya lihat sangat berkualitas ya. Sangat banyak pengetahuan-pengetahuan lokal yang bisa kita peroleh dari podcast ini. Jadi sebenarnya saya ini lahir di Ulegle, PD, yang dulu dikenal dengan daerah Awak Mat Parang Lam Situ. Oh. Apa terjemahannya? Nah, inilah saya mau cerita ya. Jadi ketika menyebut Ulegle, Anda orang mana? Saya orang Ulegle. Ekspresi orang yang bertanya langsung berbeda, langsung menjaga jarak ya. Karena Awak Mat Parang Lam Situ itu orang yang pegang parang yang dibungkus dalam pelepah pinang ya. Jadi dibawa kemana-mana itu. Jadi ketika misalnya bebeknya ketabrak atau kambingnya ketabrak oleh kendaraan yang lewat di Ulegle itu, biasanya dikejar sama orang kampung itu. Sehingga orang hati-hati kalau lewat jalan itu. Itu jalan Banda Aceh, Medan. Ya. Jalan nasional. Jadi sangat hati-hati. Sehingga kalau lewat Ulegle itu kita harus pelan-pelan. Kalau enggak bahaya. Itu orang Mat Parang Lam Situ. Tapi itu masa lalu. Dulu. Sekarang enggak lagi. Jangan takut pelan. Ya. Jadi posisinya memang agak sulit. Karena ada banyak Ulegle ini di Aceh ini. Oh gitu. Ya, ada banyak kampung Ulegle. Jadi ada cerita juga ketika misalnya dulu bus dari Medan ke Banda Aceh, ketika melewati di Medan mereka akan cek kan, Tungku turun di mana? Saya di Ulegle. Oh iya. Karena busnya kan berangkat dari Medan jam-jam 9 malam, pagi sampai Banda Aceh kan. Jadi ada beberapa kasus yang salah turun. Karena dikiranya Ulegle itu Ulegle PD ya, PD dulu karena dulu pemekaran ya. Ternyata Ulegle ada juga di daerah Lebu namanya, perbatasan Biren Aceh Utara. Saya kira daerah situ ada Ulegle juga. Ada simpang Ulegle di situ. Seharusnya beliau itu turun di situ. Tapi dibawa ke Ulegle PD Jaya. Ya. Jadi Ulegle akhirnya kami harus mengatakan di mana Tungku Ulegle-nya? Ulegle Samalanga. Oh iya Ulegle Samalanga. Mungkin saking terkenalnya Samalanga waktu itu. Sehingga kita harus bilang Ulegle Samalanga. Jadi saya lahir di sana pada saat 1 tahun setelah Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan gerakannya ya, tahun 1976. Itu deklarasi GAM. Abang lahir? 77. Setahun. Dan kami dikenal sebagai generasi daerah operasi militer karena masa kecil saya itu tahun 89 sampai tahun 98 kami menghabiskan waktu masa kecil hingga remaja di masa darurat operasi militer itu. Jadi dikenal sebagai generasi DOM, dan di situ termasuk daerah rawan ya, karena sering terjadi kontak tembak, sering ada pos tentara. Kita juga melihat orang ditembak lalu ditaruh di pinggir-pinggir jalan untuk shock terapi ya waktu itu. Jadi masa-masa kecil kami itu melihat itu, dan sampai sekarang memori tentang itu, ingatan tentang itu masih melekat. Pengalaman konflik. Apa yang paling menjadi memori yang masih tergiang-giang waktu konflik? Yang tergiang-giang itu, jadi ketika saya sanawiyah ya, itu masa itu memang masa saya kira puncak-puncaknya waktu itu 90-an. Ya 90-an.
Eh, itu pagi-pagi itu mayatnya ditaruh di depan ruko di Ulegle yang sudah kepalanya pecah, badannya sudah agak rusak ya, untuk ditonton oleh masyarakat. Untuk ditonton oleh masyarakat. Dan ketika saya sekolah di pagi hari itu ke Sanawiyah itu, kami pasti melewati pasar Ulegle dan melihat kerumunan orang menyaksikan mayat siapa ini yang ditaruh. Dan ada satu yang paling berkesan, tukang bengkel. Kebetulan mayatnya ditaruh di depan tukang bengkel itu dan beliau protes. Protes, lalu keesokan harinya beliau yang dihabiskan. Yang dihabiskan. Lalu SMA di SMA saya masih di Ulegle juga. Di Ulegle juga karena saya berkeinginan sebenarnya waktu itu untuk sekolah di madrasah berasrama ya, karena waktu itu lagi booming pendidikan berasrama. Dan ya misalnya salah satu di Lungputu, ada di Bambi. Tapi waktu itu orang tua saya bilang, kalau kamu ke sekolah berasrama, lalu siapa yang akan mengantarkan kue-kue yang Umi buat? Sirih yang Umi antar itu kan, apa yang Umi buat, siapa yang antar, karena abang saya sudah ke Banda Aceh. Jadi kemudian abang kan concern ke studi bidang sosiologi ya. Nah, ilmu ini sosial. Betul, dan ini juga punya cerita ya, karena apakah pergulutan masa lalu itu ya, yang kemudian abang concern ke kajian-kajian ya, ilmu sosial saya dan politik? saya kira itu ada pengaruh itu ya. Dan faktor lain adalah ketika kecil itu saya suka kali baca koran. Suka kali baca koran. Kebetulan di warung kopi di depan rumah saya itu ada 2 koran langganan di pagi hari dan di sore hari. Pagi hari Serambi Indonesia, sore hari Waspada Medan ya. Waspada Medan. Ya. Jadi ketika ayah saya minta tolong belikan kopi, itu senang sekali. Momen baca koran dapat. Momen baca koran dapat. Jadi saya manfaatkan untuk baca koran, dan 3 bagian yang saya baca itu, yang pertama adalah halaman depan, yang kedua halaman olahraga, dan yang ketiga halaman opini. Makanya kan kemudian banyak tulisan abang waktu itu dia kuliah. Tiga halaman itu sering saya baca. Dan waktu itu saya sudah kenal nama-nama, misalnya Saifuddin Bantasyam, aktif menulis ya, Humam Hamid, kemudian yang lain-lain saya kira, misal termasuk Profesor Darni yang pernah jadi rektor Syahkuala. Itu beliau aktif sekali menulis di Waspada waktu itu. Jadi saya baca sampai habis tulisan-tulisan itu tiap hari. Dan itu saya kira yang membuat saya tertarik dengan ilmu sosial. Selain faktor pengalaman saya hidup di wilayah konflik itu, melihat langsung, mendengar orang disiksa, mendengar orang menangis, pernah juga mengalami juga langsung ya, tapi pernah mengalami langsung. Di mana? Ya di Ulegle itu. Dan karena orang tua kemudian tidak menginginkan saya untuk tinggal di kampung, maka tamat SMA saya melanjutkan sekolah ke Banda Aceh. Dan Banda Aceh sibuk kali, sibuk menulis, sibuk aktivis. Ya, di Banda Aceh awal-awalnya sebenarnya saya tidak betah, ya. Tak betah saya di awal-awal karena karena kawan-kawan di kampung semua ya, main bola, main layang-layang, main macam-macam waktu kecil ya. Awal-awal tidak betah, tapi kemudian mulai betah, ketemu kawan, dan akhirnya mulai tertarik menulis. Kebetulan ada satu orang kampung saya juga produktif menulis, namanya Nabbahani AS. Jadi kebetulan saya tinggal di asrama Ikatan Keluarga Bandar 2 sekitar 6 bulan, dan itu kesempatan buat saya untuk belajar menulis dari beliau. Tapi ternyata menulis
mengajar menulis itu nggak gampang ya. Betul. Dan itu saya tahu dari beliau ketika saya masuk ke kamar beliau itu, Bang Nabahani AS. Beliau nggak pernah mengajarkan saya menulis. Tapi hanya ngobrol-ngobrol tentang apa yang sudah pernah ditulis. Minta tolong dipijat. Sebagai anak bawang. Sebagai senior. Sebagai senior anak bawang kita baru datang minta tolong dipijat, kita pijat ya. Sambil kita pingin beliau bercerita. Ya, betul. Bercerita soal pengalaman beliau. Dan itu salah seorang yang juga menginspirasi saya untuk kemudian menulis. Bang Nabahani AS itu. Ya, kemudian orang-orang yang kemudian dulunya pernah saya baca tulisan-tulisannya berinteraksi ternyata di Banda Aceh. Ketika bergabung dengan Forum Peduli HAM. EPHAM yang dibangun oleh Humam Hamid, kemudian Saifuddin Bantasyam, kemudian Naimah Hasan, Muklis Mukhtar, kemudian mantan Bupati Aceh Besar dulu, Dr. Bukhari Daud dan beberapa orang lain yang saya lupa namanya ya. Bang, kemudian berarti kan kalau kita lihat pengalaman hidup ya kan di kampung dan bersisiran dengan konflik, kemudian juga studi juga bersisiran dengan konflik. Nah, kita nih udah 18 menuju 19 tahun damai Aceh. Bagaimana Abang melihat prospek perdamaian Aceh hari ini? Apakah ada misalnya sisi positifnya apa, sisi negatifnya apalah yang bisa dibagi untuk kami? Ya, saya kira yang paling kelihatan satu soal keamanan ya, udah pasti. Kalau kita bandingkan positif. Kalau kita bandingkan dengan konflik ya jauh sekali. Ya perkembangannya. Dulu kita nggak berani keluar rumah kan. Sekarang sudah berani keluar rumah. Sekarang malah kehidupan malam sangat hidup ya. Nggak sekedar di Banda Aceh, tapi di kampung saya juga di Ulegle itu jam 2 malam orang masih beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau dulu kan selesai maghrib udah selesai kegiatan malamnya ya, orang tinggal di rumah. Itu satu, saya kira keamanan sangat positif ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat juga sebenarnya sudah mulai aktif ya. Maksudnya kalau kita lihat masyarakat sudah sangat kreatif dengan usaha-usaha mereka. Kemudian politik juga kalau kita lihat sudah sangat cair antara dulu misalnya mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka dengan politisi-politisi Partai Nasional. Itu mereka sudah sangat cair. Kalau dulu kan nggak nampak ini. Kalau dulu kan di awal-awal terutama pemilu pertama di tahun 2009 ya. Apalagi di pilkada pertama itu kan gesekannya sangat tajam. Tapi sekarang sudah sangat cair. Misalnya mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka sekarang sudah bergabung dengan Partai Nasional dan malah ada yang menjadi ketua Partai Nasional di tingkat provinsi. Nggak kebayang dulu kita akan seperti ini. Betul. Tapi ternyata bisa sampai di titik ini. Dan menurut saya itu sangat luar biasa. Positif sekali untuk perdamaian karena dalam banyak referensi itu disebutkan bahwa semakin cair, semakin intens interaksi antara kelompok-kelompok elit ini yang dulu bertikai, semakin inklusif, itu semakin positif untuk perdamaian. Ya, tapi persoalannya sekarang kelihatannya inklusivitas itu hanya di level elit ya, baru sebatas itu. Nah, belum sampai di level misalnya antara negara dan masyarakat ya. Jadi sifatnya inklusif itu masih sifatnya horizontal antar elit, tapi yang vertikal itu kelihatannya masih belum. Apa yang belum? Ya misalnya Contoh. kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok marginal itu kan belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi kita masih kampanye nih sekarang nih, masih kampanye supaya inklusif ya, tapi di proses pengambilan kebijakan saya kira itu masih elit belum terlibat ya. Jadi keterlibatan dalam politik itu masih sebatas elit, di level elit. Itu yang kelihatannya seperti itu. Inklusif politik artinya
menurut Bang Sahlan tadi kan makin kemari kita makin inklusif ya, makin mencair politik Makin kita. mencair. Nah, mencairnya itu apakah juga apa namanya? Jadi unsur lain misalnya Inong Balai, eksistensi Inong Balai misalnya. Dia itu kan eksis waktu konflik dan awal-awal perdamaian juga eksis, tapi makin kemari kan makin hilang wujudnya. Iya. Artinya peran kontribusi kan makin nggak ada. Nah ini gimana kita lihat? Sebenarnya kalau kita lihat pelibatan kelompok-kelompok Inong Balai ya, itu saya kira terbuka. Tidak ada misalnya upaya menghalang-halangi mereka untuk tidak masuk politik, tidak ada. Cuman persoalannya saya kira di kualitas ya. Kualitas mereka, kemudian kesempatan mereka, kemudian mendorong mereka supaya mereka lebih confident berpolitik, proses-proses kaderisasi, membimbing ya supaya menjadi politisi yang betul-betul. Itu saya kira belum sampai di level itu, tapi memberi kesempatan, saya kira mereka sudah memberi kesempatan. Dan tidak hanya di partai politik lokal, tapi juga di partai politik nasional kan. Karena sistem sekarang itu membuat orang didorong untuk berpolitik. Jadi gampang sebenarnya berpolitik. Kalau kita mau, kita bisa masuk ke dalam partai politik, kita bisa menjadi caleg ya. Tapi pendidikan politiknya pendidikan politiknya yang saya kira masih agak lemah ya. Itu. Terus abang kan saya baca dari beberapa tulisan abang itu di media kan juga bersinggungan dengan eksistensi partai politik, baik terutama partai politik lokal. Apa yang bisa abang bagi ke kami bahwa ada sebuah tren apakah positif atau negatif dari keberadaan atau eksistensi partai politik lokal di Aceh? Ya, ini penting. Saya kira partai politik lokal memang kita sepakat bahwa penting ya. Sebagai identitas juga. Sebagai identitas, sebagai bagian dari proses perdamaian. Karena kita tahu proses lahirnya partai politik lokal itu gak gampang. Itu diceritakan dulu sedikit. Itu berdarah-darah. Itu dulu poinnya diceritakan. Berdarah-darah. Makanya ini harus diselamatkan menurut saya. Jadi dulu ketika perundingan damai itu kan 5 putaran ya. 5 putaran, dan partai politik lokal itu mengkerucut saya kira di putaran keempat. Dan putaran keempat itu sudah mengkerucut ke positif, tetapi masih ada tarik menarik. Di awal itu pihak Indonesia menolak ide partai politik lokal. Jadi yang mereka tawarkan pertama adalah GAM diberi kesempatan untuk menjadi NGO karena kebutuhan pasca tsunami ya, supaya GAM juga bisa memberi kontribusi terhadap aksi kemanusiaan. Pastinya mereka menolak kan sebagai sebuah gerakan pemberontakan, lalu ditawarkan sebagai NGO, nggak mungkin diterima. Lalu tawaran kedua, mereka diberi kesempatan untuk masuk ke dalam partai politik yang sudah ada. Dan tentu saja nggak mau juga kan, karena mereka berseberangan dengan partai politik nasional. Lalu tawaran ketiga, mereka itu ditawarkan untuk mengambil alih partai politik yang sudah tidak aktif. Untuk diserahkan kepada kelompok GAM. Ya, mereka juga menolak itu. Yang menarik adalah kata Nur Juli yang saya baca dari satu buku yang ditulis oleh wartawan Finland. Kami nggak punya kepentingan dengan politik nasional. Kepentingan kami adalah politik lokal. Kami hanya ingin Aceh. Tidak ingin berurusan dengan pusat ya. Jadi yang kami ingin urus, karena ini adalah self government, adalah pemerintahan sendiri di Aceh, maka kami ingin mengurus Aceh dan kami hanya fokus pada partai politik lokal. Meskipun hari ini kita lihat ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jadi pemerintah Indonesia waktu itu masih bersikeras menolak partai politik lokal ini, dan ini hampir menggagalkan perdamaian. Karena GAM juga ini harga mati. Itu pada pertemuan keempat. Ya, ini harga mati. Karena kami sudah melepaskan cita-cita kami memerdekakan Aceh.
kami sudah menerima konsep self government, dengan kata lain otonomi khusus ya. Kemudian inilah keinginan kami yang terakhir, politik lokal, partai politik lokal. Tapi pihak Indonesia masih keberatan karena waktu itu satu, kalau ini diberikan maka daerah lain yang punya latar belakang konflik juga akan menginginkan yang sama. Yang kedua, kekhawatiran lain adalah SBY dan JK baru saja terpilih sebagai presiden tahun 2004. Dan jika misalnya perundingan itu membolehkan partai politik lokal, ini bisa bertentangan dengan dianggap konstitusi ya. Dan ketika SBY JK dianggap melanggar konstitusi, maka mereka bisa di-impeach, bisa dipecat ya sebagai presiden. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kemudian ada dialog yang sangat intens antara Yusuf Kalla dengan tim perunding Indonesia untuk mencari solusi. Karena Yusuf Kalla waktu itu ketua Partai Golkar dan dia menguasai parlemen, maka proses itu menjadi lebih mudah. Lalu mereka tawarkan, oke, partai politik lokal oke, tapi kami butuh waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun untuk melobi parlemen. Dan akhirnya inilah kesepakatan yang disepakati akhirnya kan. Oke, kita kasih waktu. Akhirnya 18 bulan kalau saya tidak salah dikasih waktu untuk proses melobi parlemen dan kemudian mereka sepakat. Dan inilah yang menyelamatkan perdamaian partai politik lokal ini. Jadi betapa pentingnya partai politik lokal dalam konteks perdamaian, dan saya kira dalam konteks tadi Pak Mukhlis sebutkan soal identitas ya. Identitas keacehan. Jadi kan kalau kita lihat tren perolehan suara antara partai terutama partai politik lokal itu kan makin lama makin mengecil. Terutama misalnya partai PA yang mendominasi kan makin lama makin kecil. Karena pemilih juga kan udah mulai cerdas juga nih. Betul. Dan juga dengan perkembangan media sosial sekarang kan kita agak ini juga hati-hati juga untuk ini. Nah, bagaimana Abang melihat eksistensi partai lokal? Ya, kalau soal faktor kenapa ini suara mereka menurun, saya kira ada beberapa analisis ya yang sudah pernah diteliti. Misalnya satu soal masyarakat kehilangan harapan. Awalnya harapannya ditaruh terlalu tinggi, kemudian ternyata nggak kesampaian. Jadi akhirnya ya udah, ini akhirnya masyarakat jadi ya semakin realistis ya. Tapi ada juga faktor misalnya mereka sebut karena ini soal dinamika internal partai lokal yang tidak harmonis, yang kemudian membuat mereka pecah ya, tersebar menjadi partai lokal yang lain atau ada yang bergabung dengan partai nasional. Tapi menurut saya argumen ini tidak terlalu kuat karena satu, sistem politik kita itu kan daftar terbuka. Jadi keterwakilan proporsional ya, dengan sistem daftar terbuka. Jadi kita nggak lagi memilih partai, tapi juga memilih orang. Memilih orang itu membuat fokus pemilih tidak lagi ke partai, tapi ke orang, ke calegnya. Dan nggak ada urusan apakah dia partai lokal atau partai nasional. Ya, dan belakangan ini tidak ada urusan dengan apakah partai lokal atau partai nasional. Jadi sangat tergantung pada caleg. Caleg. Jadi saya memberi semacam semacam istilah politisi dermawan. Jadi kalau misalnya yang dianggap punya potensi terpilih itu dalam sistem politik seperti ini, itu adalah politisi dermawan dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena pemilih itu memandang yang dipilih itu adalah orang yang disebut dengan patron. Orang yang kira-kira bisa membantu dia nantinya. Dia, masyarakatnya. Jadi misalnya sederhana gini, katakanlah Pak Mukhlis jadi seorang caleg ya. Cara pikir masyarakat itu dalam bahasa Aceh misalnya, putar pilih Pak Mukhlis, mekedro handle masalah ekonomi.
apalagi dia pikirkan kita. Jadi gimana kita pilih Pak Muklis ini? Dia sendiri nggak bisa menghidupi keluarganya, anak-anaknya. Bagaimana mereka nanti akan memikirkan kita ketika terpilih? Itu paradigma pemilih yang dibangun sekarang. Paradigma masyarakat, karena juga sistem tadi dan sistem kehidupan komunal kita juga berpengaruh. Nah, jadi gimana supaya terpilih? Kalau dengan sistem politik sekarang harus menjadi orang yang dermawan. Harus menjadi orang yang dan proses itu harus dikelola. Jadi jangka panjang, nggak bisa dalam satu hari atau nggak bisa dalam menjelang pemilu. Itu terutama ya kita juga harus bedakan antara tingkat kabupaten ya, DPRK, kemudian tingkat provinsi, karena tantangannya berbeda. Kalau tingkat kabupaten, interaksi antara caleg dengan pemilih itu sangat dekat. Mereka kenal betul si calegnya ini, latar belakang ekonominya, latar belakang sosialnya, latar belakang politiknya, latar belakang keluarganya, kenal betul. Jadi nggak bisa dia misalnya tiba-tiba ujuk dari Banda Aceh pulang misalnya ke daerah Ulegle sana, mencalonkan diri dan berharap dipilih. Berarti analisa Abang ke depan, caleg-caleg yang menang itu adalah caleg-caleg yang memberi banyak. Itu di level mana itu? Di level kabupaten. Kalau level provinsi? Tantangan kabupaten itu dalam beberapa referensi disebut adalah dia harus punya modal ekonomi dan modal sosial. Itu penting. Harus punya modal sosial bentuknya apa? Modal ekonomi wujudnya apa? Ya, modal ekonomi dulu, kemudian baru modal sosial. Modal ekonomi ya dia harus punya uang, harus punya finansial cukup ya. Dan modal sosial dia juga harus punya misalnya kedekatan dia dengan masyarakat. Ketika ada orang meninggal dia datang, ketika ada orang sakit dia kunjungi, dia kasih bantuan. Tidak hanya berkunjung tapi di juga WA direspon gitu. Di WA direspon. Ada pernikahan dia sumbang sesuatu, ada maulid dia sumbang sesuatu. Jadi makanya rutin dia maintain itu. Ya makanya sekarang aktivitas apakah sunat rasul atau apa? Ada papan bunga caleg. Itu bagi masyarakat modal sosial tuh ya. Modal sosial penting. Dan modal sosial itu kan perlu ada modal ekonomi, karena untuk memesan papan bunga kan butuh ekonomi. Nggak satu rumah tapi berapa rumah, berapa sering misalnya, seberapa sering kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Dan itu harus dipenuhi ya. Misalnya ada permintaan yang tidak dipenuhi membuat si pemilih ini kecewa. Betul. Dan cara berpikirnya seperti tadi ya. Ya kali ini kita minta bantu nggak dibantu. Ketika dia caleg ya nggak kita bantu juga. Kan seperti itu. Jadi prospek partai lokal tetap membaik atau gimana? Nah, saya kira sangat tergantung seberapa banyak mereka memasang politisi dermawan tadi. Jadi potensi yang berpotensi menang ya. Jadi sangat tergantung pada seberapa banyak dia memasang politisi dermawan. Itu di level kabupaten saya kira sangat kentara ya. Tapi di level provinsi itu harus ada tambahan saya kira modal politik juga. Nah, karena hubungan antara pemilih dengan yang dipilih itu tidak terlalu dekat ya. Tidak sedekat di level kabupaten. Nah, misalnya modal politik yang saya maksud itu tidak hanya dia berpartai politik, tapi punya jaringan politik di level yang lebih atas. Dia punya patron lain di level yang lebih atas, sehingga bisa membantu modal ekonomi dia. Sebagai contoh misalnya dia punya jaringan ke Jakarta misalnya, lalu dia bisa bawa pulang proyek atau sesuatu ke daerahnya, dapilnya. Komunikasinya bagus. Komunikasinya bagus. Dan ini yang tidak dimiliki oleh partai lokal. Partai lokal nggak punya modal politik yang nasional. Jadi memang produk lokal. Hanya di level lokal. Dan makanya mereka sedikit terbatas ya soal itu. Sementara di level lebih tinggi misalnya untuk maju ke DPR RI itu tidak hanya cukup modal ekonomi, kemudian modal sosial, modal politik, tapi harus ada modal popularitas.
Oke. Ha-ha. Dan terbukti Haji Uma dengan kawan. Iya, misalnya Haji Uma. Makanya kita lihat kan yang dipasang sekarang itu kebanyakan anak-anak politisi atau Nasional. anak-anak artis yang sudah terkenal. Betul. Atau artis itu sendiri yang sudah terkenal. Betul. Karena mereka punya modal popularitas. Itu saya kira. Bang, secara sosiologi itu tren apa itu? Jadi yang abang sebutkan tadi ada politisi dermawan, kemudian politisi yang harus populer dulu. Nah itu tren apa disebut dalam pengetahuan ilmu sosial? Itu saya kira disebut soal politik patronase sebenarnya. Politik patronase, dan itu sulit sekali dipisahkan di Asia Tenggara malah sekalipun. Karena ini penyakit ini nggak hanya di Indonesia, di Malaysia juga, di Thailand juga, di Filipina juga mereka menghadapi problem yang sama. Karena basis masyarakatnya itu masyarakat komunal. Kenapa masyarakat komunal itu sangat kentara? Karena pemerintahnya nggak efektif. Sehingga masyarakat ya udah kita saling bantu, kita saling tolong. Karena nggak bisa berharap sama pemerintah. Kalau kita sakit, siapa yang orang pertama yang tolong kita? Pasti tetangga kita kan, atau orang yang kita kenal ya, atau keluarga besar kita. Tapi di negara-negara maju, karena pemerintahannya itu sudah efektif, mereka nggak tergantung sama tetangganya, nggak tergantung sama keluarganya, nggak tergantung sama komunitasnya, komunalnya. Nah itu yang membuat kenapa komunalitas di daerah kita ini sangat kuat, karena pemerintahnya emang nggak efektif. Nggak bekerja maksimal. Salah satu contoh ya, sekarang kita bisa lihat misalnya kita baca koran, partai A membantu ambulan, atau menyediakan ambulan gratis. Bagus memang kan, itu misi yang sangat baik ya, menyediakan ambulan gratis. Tapi bukan tugas partai menyediakan ambulan itu. Iya betul. Tugas partai adalah melakukan kaderisasi. Tugas partai yang sudah di parlemen adalah mengawal pemerintah, ya menyusun budget kan, menyusun undang-undang, bukan menyediakan ambulan. Tapi belakangan ini yang terjadi. Ya, kenapa? Karena pemerintahnya nggak efektif. Satu, yang kedua juga pendidikan politik tadi kan? Pendidikan politik, ya, karena pendidikan politik juga saya kira lupa ya, partai-partai kan ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa melakukan pendidikan politik, sehingga masyarakat tidak punya kesadaran politik yang tinggi. Dan saya kira pendidikan juga, maksudnya pendidikan, lembaga pendidikan kita juga saya kira abai terhadap ini ya. Karena ini tidak hanya tugas partai politik, juga tugas kampus, tugas lembaga-lembaga pendidikan. Bang, kalau abang udah cerita kampus, kemarin saya mengajar itu, saya tanya mahasiswa semester 3 sekarang itu kelahiran 2005, 2004 semester 3. Artinya kalau kita bicara konflik, terutama MU Helsinki, ya kan, 2005, kemudian kita bicara tsunami 2004, nggak ada literasi itu, Pak. Di pengetahuan mahasiswa kita soal bagaimana konflik, bagaimana damai, bagaimana tsunami itu minus sekali. Nah, apa yang mesti kita lakukan, Bang? Karena Aceh ke depan mereka ini, ya. Betul. Aceh ke depan mereka, supaya betul-betul pengalaman masa lalu harus memiliki maslahat untuk masa depan, kan? Nah, apa yang mesti kita lakukan supaya anak-anak kita itu tahu dia bahwa kita pernah konflik, kita pernah tsunami, ya kan? Di samping bicara ideologi bangsa lah, kan? Tapi setidaknya ini dulu pengalaman sejarah masa lalu tuh. Ya, saya kira satu pendidikan sejarah ya. Pendidikan sejarah Aceh saya kira harus diperkenalkan lebih awal di sekolah-sekolah. Sekarang guru-guru yang kita hasilkan di kampus-kampus itu juga bermasalah. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan sekolah-sekolah, karena guru yang kita produksi di kampus mereka juga tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi ini adalah kerja besar sebenarnya. Harus ada kesadaran politik, harus ada kesadaran bersama untuk supaya ini diajarkan, diperkenalkan di lembaga-lembaga pendidikan lebih awal.
orang yang punya kesadaran sejarah, saya kira mereka akan bercerita langsung pada anaknya. Tapi itu tidak terjadi, saya lihat. Secara kolektif, secara ya, umum. Tidak terjadi. Karena itu harus ada satu kegiatan yang terstruktur, yang dari atas, instruksinya dari atas, supaya guru-guru, lembaga-lembaga pendidikan memperkenalkan sejarah Aceh ini, apa yang pernah terjadi di Aceh dulu, mengapa, dan bagaimana agar ini supaya tidak terulang kembali. Karena di banyak tempat mereka memperkenalkan sejarah dengan sangat menarik ya. Jadi sejarah itu tidak diajarkan dengan pola-pola yang tradisional, tidak pola-pola yang monoton, hanya ceramah, tapi pola-pola yang metode-metode yang kreatif, yang menarik, sehingga anak-anak juga tertarik untuk belajar sejarah. Dan media untuk belajar sejarah sekarang ini banyak sekali ya. Ada internet, ada di YouTube. Tinggal bagaimana metodenya dibuat lebih menarik sehingga anak-anak juga tertarik untuk belajar sejarah. Dan saya kira itu harus struktural, harus di satu kebijakan khusus ya. Jadi kenapa saya sampaikan itu Bang, jangan-jangan ke depan anak-anak juga nggak tahu partai lokal itu embrio dari mana. Ya, makanya saya karena memang kalau itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, tidak diajarkan ya. Dan soal syariah Islam kita sudah berhasil sebenarnya, artinya kampus Sabang misalnya di UNI Reneri kan ada mata kuliah itu studi syariah Islam, itu kan sesuatu hal yang yang penting kan. Nah, tapi soal literasi sejarah tentang perdamaian itu nyaris tidak ada. Jadi solusi konkretnya masing-masing aktor, masing-masing institusi harus mengambil peran. Kampus harus mengambil peran, kemudian pemerintah melalui dinas pendidikan harus mengambil peran ya. Dan ini mumpung masanya belum terlalu jauh ya. Saya kira belum terlalu jauh. Jadi kita bisa memulai meskipun kita mulai dari sekarang. Tidak terlambat. Dan buku-buku yang sudah saya kira Pak Muklis sudah lakukan itu harus didistribusikan ke sekolah-sekolah. Dan menjadi referensi guru-guru untuk dibaca. Saya kira soal referensi tidak ada masalah. Nggak kurang. Banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan, menceritakan sejarah kita kepada anak-anak kita. Bagaimana melihat masa lalu, situasi kita banyak masalah. Kemudian kita kan harus optimis juga masa depan ya. Betul. Walaupun kata orang Aceh punya masa lalu tapi tidak ada masa depan. Tapi kita harus keluar dari statement itu. Saya kira kita harus belajar ya dari masa lalu, itu yang penting. Tidak hanya menangisi atau melihat itu sebagai sesuatu musibah, tapi harus dijadikan pelajaran dan itulah seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, memperkenalkan sebagai bahan ajar supaya mereka belajar dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dulu. Jadi masa depan menjadi penting ya. Saya kira seperti itu. Baik, Bang Sahlan, terima kasih atas Sama-sama. kehadiran di Sago TV. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.